Ya, senang sekali Bapak Ibu. Pagi ini kita kembali bergabung dalam 1 jam bersama renungan harian. Rasanya yang kali ini agak lama begitu ya. Jadi saya percaya pasti semuanya kangen nih untuk bersama-sama di SJPR. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu selalu setia bergabung dan pagi ini acara akan dipandu oleh Pak Sony dan perenungan atas bacaan renungan harian pagi ini kita akan mendengarkan bersama-sama dari penulis kita Ibu Lim Ivenina Natasa. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat menikmati kebersamaan kita selama 1 jam ini. Dan waktu layar saya serahkan kepada Pak Sony yang akan memandu acara kita. Matur nuwun. Monggo Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Dati. Ya, salam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Ya, kita berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Tanpa terasa, kita sudah lama tidak berjumpa, tapi hari ini kita dipertemukan kembali oleh kasih karunia Tuhan. Kita bersama-sama dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Bila selama 1 jam ke depan, kita boleh bersama-sama berinteraksi, bahkan kita boleh berbagi satu nilainya, apa yang kita dapatkan di saat kita perenungan pagi tadi pagi, sehingga satu nilainya saling menguatkan, dan kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Dan pagi yang indah ini bukan satu kebetulan, kalau Tuhan kirimkan kita, bahkan Tuhan persatukan kita melalui jaring Zoom ini, tapi semua ini karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dimanapun Anda berada, baik di berbagai pelosok daerah, baik di tanah air, bahkan di luar negeri, ya kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memuji muliakan nama Tuhan, bahkan kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Dan mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk boleh datang kepada Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur buat pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan boleh satukan kami kembali dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Biarlah dalam acara ini Tuhan, sungguh hati kami terus boleh bersuka cita karena Engkau Tuhan. Dan kami rindu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana setiap pribadi kami masing-masing boleh diubahkan, bahkan iman kami dibangun di dalam Engkau Tuhan. Bapak, kami serahkan semua peralatan yang dipakai, baik handphone, laptop, sinyal listrik, sinyal wifi, baik listrik Tuhan, semua dalam kendali-Mu Tuhan. Dan kami juga terutama berdoa buat narasumber yang ada pagi hari ini, penulis yang ada Tuhan, biar Kau berkati Tuhan, biar Ibu Iva Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar boleh menerima dengan baik Tuhan. Juga setiapkan kami, masing-masing peserta yang ada Tuhan, biar kami boleh diubahkan hidup kami Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, dan iman kami dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ini, dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu, semua dalam kendali-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan memuji Tuhan. Bila melalui pujian ini, biarlah ini boleh menghantar kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Ku berbahagia. Kita akan percaya hari ini kita semua orang-orang berbahagia di dalam Tuhan. Mari kita akan pujian ini. Ku berbahagia.
Ya, kita boleh sebut orang-orang berbahagia. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Serta kita bersama bernyanyi. Iya, memuji Yesus selamanya. Aku berbahagia. Kita akan percaya pagi hari ini kita yang hadir dalam acara 1 jam bersama renungan harian, orang-orang yang berbahagia. Berbahagia. Dan kita yakin. Amin Bapak Ibu. Ya, ya pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan audio renungan harian pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama menyimak. Mari kita bersama-sama akan mendengarkan audio renungan pagi hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23, dilanjutkan ayat 27 sampai 28. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Renungan hari ini berjudul Ibu yang Sesungguhnya Berbahagia. Dalam suatu reuni, ibu-ibu bercerita tentang keluarga dan anak-anaknya. Salah seorang ibu bercerita tentang anaknya yang sukses menjadi pengusaha besar dan memiliki banyak perusahaan. Ibu-ibu lain kagum
dan berkata, "Wow, bahagianya kamu memiliki anak yang sukses. Setidaknya ia mampu menanggung semua kebutuhan hidupmu. Ditambah lagi mampu mengajak berlibur ke luar negeri, mengajak makan enak di resto mahal." Begitulah tanggapan masyarakat pada umumnya. Kita akan berbahagia bila memiliki anak, orang tua, atau keluarga yang sukses. Ketika Yesus berbicara kepada orang banyak setelah ia mengusir suatu setan yang membisukan dari seseorang, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Dalam Matius pasal 12 ayat 50, Yesus juga mengatakan, "Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Yakobus menyatakan hal senada. Tetapi siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Karena hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di surgalah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Orang yang sesungguhnya berbahagia adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya, pagi hari ini kita ingin percaya Bapak Ibu sudah melakukan saat teduh tadi pagi, dan pagi hari juga kita akan bersama-sama mendengarkan dan bersama-sama melihat latar belakang apa yang ditulis oleh penulis. Pagi hari ini bukan satu kebetulan telah hadir tengah-tengah kita, penulisnya itu Ibu Lim Ivenina Natasha, atau dipanggil oleh Ibu Ive. Ya, salam Bu Ive, apa kabar? Shalom pagi Sony, puji Tuhan, kabar baik. Sehat Ibu ya? Puji Tuhan, sudah sehat. Iya, syukur buat Tuhan. Ya, pagi hari ini menarik sekali Ibu ya, tema Ibu yang terus pagi hari ini, Ibu yang sesungguhnya berbahagia. Oh, kalau saya yang baca ini, saya sebagai laki-laki kadang-kala juga bingung ya, kok Ibu yang sesungguhnya berbahagia? Laki-laki ini gimana ya, Mbaknya bukan nggak berbahagia? Tapi tentu saja kita semua berbahagia. Sebab firman Tuhan sangat jelas katakan ya, bahwa orang yang melakukan firman Tuhan itu orang yang berbahagia. Tapi pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dan mendengarkan apa yang melatar belakangi tulisan Ibu pagi hari ini, sehingga setiap kita yang hadir pagi hari ini sungguh-sungguh boleh dibukakan, bahkan diberkati. Oleh sebab itu, mari Ibu Ive, kami persilakan untuk silakan Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya boleh sharing, Pak Sony, Pak Santo, Ibu Lilis, juga Ibu Datik, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pagi hari ini. Tuhan berkati. Nah, saya tadi udah siapkan Bapak, judulnya memang Ibu yang berbahagia. Tapi bukan cuma berlaku buat ibu-ibu aja ya, tapi firman Tuhan hari ini juga berlaku dan bisa diterapkan buat bapak-bapak juga. Jadi sama kita bisa aplikasikan, bapak-bapaknya juga berbahagia hari ini ya, Bapak Ibu yang berbahagia hari ini. Nah, latar belakang saya menulis renungan ini karena udah jadi kebiasaan kalau kita udah lama nggak ketemu, waktu ketemu orang biasa tanya, anak kamu berapa gitu kan. Kalau itu udah ketemu anaknya berapa, begitu anaknya sekian, umurnya berapa. Nah, setelah umur berapa, pertanyaan selanjutnya kalau udah menjelang pemuda, kuliahnya udah selesai belum gitu kan. Kalau udah selesai, sekarang udah kerja. Kerjanya di mana? Nah, begitu kerjanya di mana, begitu disebut satu perusahaan yang besar, yang mapan,
pasti wah enak ya gitu, itu udah umum, pasti enak, wah hebat ya di sini. Karena saya sering ditanya gitu ya, karena anak saya putri dan sudah kerja juga, jadi sering, anak kamu sekarang udah selesai belum kuliah, kerjanya di mana? Dan saya suka nanya gitu juga ke orang. Dan kalau begitu itu wah enak, bahagia gitu. Karena memang kebayang ya kalau orang tua begitu anak udah selesai kerja pertama sebagai orang tua, wah udah nggak usah biayain itu, wah udah nggak usah biayain sekolah lagi nih. Dan kalau memang dia udah kerja, dia bisa support keluarga. Nah, renungan kita hari ini tadi diawali dengan dalam satu reuni ada ibu-ibu cerita anaknya sukses jadi pengusaha besar, dia berhasil. Terus ibu-ibu lain, wah pasti kamu senang ya, kamu bahagia, udah kebayang. Pasti seenggaknya, pasti setiap bulan dapat support. Terus wah kalau jalan-jalan kan suka ajak omanya ya, kalau anak cucu ajak oma jalan-jalan, bisa keluar itu. Kalau mau makan-makan juga pasti oh ajak oma, ajak opa, ajak makan-makan. Nah, mungkin itu yang menjadi gambaran masyarakat pada umumnya. Mereka umumnya wah kalau punya anak sukses pasti senang. Sebaliknya gitu juga, anak kalau orang tuanya sukses diberkati, wah pasti anaknya juga senang kalau orang tuanya sukses. Begitu juga dengan pasangan, dengan keluarga. Nah, kebahagiaan seringkali diukur dengan hal-hal jasmani yang kita miliki. Ya, mungkin dengan berkat materi yang kita punya, dengan kesehatan yang prima, jodoh yang baik, promosi, dan berbagai berkat jasmani lainnya. Apalagi sekarang kan media sosial marak ya, kita pakai menggunakan media sosial. Jadi kalau apa-apa yang terjadi, kita bisa post di medsos kita dan orang banyak bisa lihat. Nah itu biasa kelihatan tuh kalau wah si ini lagi jalan-jalan, terus kan dia post lagi jalan-jalan atau statusnya. Nah jalan-jalannya kita kan lihat oh keluar kota atau keluar negeri gitu kan, oh dia keluar negeri. Terus begitu dia masuk hotel, dia post lagi gambar dia lagi di hotel, wah hotelnya mewah gitu kan. Nah, terus kalau mau makan dia post lagi restorannya, terus menunya apa. Dan kalau dulu kan kita waktu kecil diwanti-wanti, pokoknya kalau sebelum makan berdoa dulu. Nah sekarang kadang-kadang kalau sebelum makan foto dulu makanannya sama orangnya. Karena kemarin juga kita ada makan sama satu, tunggu apa? Ntar saya foto dulu katanya. Jadi dia bilang waktu itu baru minggu lalu kita makan sama satu keluarga, bilang tunggu makannya kumpulin dulu katanya. Begitu makanan udah keluar, tunggu dia foto dulu baru kita boleh makan. Itu mungkin ya sekarang seperti itu memang kondisi ya. Dan masyarakat memiliki gaya hidup yang hedonisme, materialisme, sehingga kebahagiaan diukur dari hal-hal jasmani. Jadi melihat pos kemewahan itu secara nggak langsung kita sering kali aduh enak ya. Terus kita bayangin aduh pasti senang ya lagi gitu, pasti senang, pasti enak. Tapi bacaan Alkitab hari ini kita melihat sesuatu yang sangat berbeda ya, sangat berbeda. Bahagia menurut renungan yang kita baca hari ini. Waktu itu Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, dan di ayat yang ke-14 itu dia baru mengusir dari satu setan yang membisukan. Dan waktu itu banyak orang jadi heran. Nah ada seorang perempuan yang dia mungkin berpikir pasti Ibu Yesus tuh bahagia karena punya anak yang punya kuasa, bisa ngusir setan. Wah anaknya begitu berkuasa dan Yesus punya popularitas ya, banyak orang dengerin, banyak orang kerumunin. Wah pasti nih ibunya bahagia nih, anaknya udah berkuasa, populer. Makanya dia teriak, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi Yesus berkata, Yesus jawab, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi bukan karena dia populer, bukan karena dia bisa mengusir setan, tapi berbahagia orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Dan di kitab Yakobus tadi kita juga udah baca hal yang sama, bahwa siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kita bahagia bukan karena hal-hal jasmani, bukan karena berkat materi, kesehatan, kedudukan, bukan.
Karena hal jasmani itu sifatnya sementara. Ya, kita tahu sementara, kita bisa nikmati, itu bermanfaat, ya sementara selama kita di dunia ini. Satu kali kalau kita pulang, kita nggak bisa bawa. Itu harta, itu kedudukan, nggak bisa kita bawa, nggak bisa kita pertahankan, dan harus kita tinggalkan. Ya, kita nggak tahu kita tinggalkan. Dan di ujung akhir hidup kita, itu semua juga nggak bisa menolong kita. Nggak bisa menolong, dan akan kita tinggalkan dan akan kita lepaskan semuanya itu. Tapi yang kita pelajari hari ini, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman, berbahagia kalau kita sebagai pelaku firman melakukan kehendak Bapa. Karena itu tadi dikatakan berdampak sampai di keabadian, berdampak sampai di kekekalan. Itu yang menjadi alasan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ini Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi itulah kebahagiaan kita yang sesungguhnya kalau di akhir hidup kita, di keabadian, kita masuk ke dalam kerajaan Bapa, masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi itu yang menjadi kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Nah, sekarang hari ini dikatakan kebahagiaan seperti apa yang mau kita kejar ya. Kita mau mengejar kebahagiaan yang sementara atau kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kita sudah mengerti, kita memahami ini, maka kita akan belajar supaya kita enggak jadi tidak bahagia. Kalau keadaan jasmani kita mungkin sedang tidak baik-baik saja ya. Kalau mungkin kita dihadapkan pada keadaan jasmani yang kurang baik, jangan sampai itu membuat kita tidak bahagia. Mungkin saat ini ada yang ekonomi terbatas, mungkin ada yang sakit kok belum sembuh, yang masih ada penyakit yang belum sembuh, terus mungkin ada masalah keluarga, anak kadang-kadang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang ada yang keluarga-keluarga pasangan tidak seperti yang kita harapkan, atau di pekerjaan, bahkan di pelayanan pun kadang-kadang kita yang melayani, kita mengerti ya, kadang-kadang ya tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan. Tapi jangan sampai itu semua membuat kita tidak bahagia ya. Semua itu sementara, semua itu pasti bisa dilewati dan akan berakhir, akan berlalu. Kita terus doakan untuk pemulihannya, tapi jangan sampai itu membuat kita tidak bahagia, karena semua itu pasti berlalu berakhir. Dan Alkitab bilang 70 kalau nggak 80 tahun, kalau berlalu ya hal jasmani semua pasti lewat dan kita tinggalkan. Jadi kita diingatkan bahwa dalam kondisi jasmani yang kurang baik sekalipun, kita tetap fokus melakukan kehendak Bapa. Tetap kita menjadi pelaku firman, tetap kita harus taat, lakukan kehendak Tuhan, dan kita akan berbahagia. Ya, jadi jangan sampai karena kesulitan ekonomi, kesulitan masalah apapun, hal-hal jasmani, itu jadi alasan kita untuk tidak melakukan kehendak Bapa. Ya, jangan sampai. Jadi saya selalu katakan kepada jemaat, kita sharing, kita boleh miskin, tapi kita nggak boleh nggak benar. Ya, kita boleh susah, tapi kita nggak boleh nggak jujur. Kita boleh sakit, tapi kita nggak boleh nggak taat. Kita harus tetap taat, harus tetap lakukan kehendak Tuhan. Nah, sebagai penutup ada 2 bagian Alkitab yang ini juga menunjang dan ini terkenal ya, mungkin pasti Bapak Ibu ada yang udah hafal ya, di Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Nah, itu ada 6 kondisi yang dikatakan di Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Itu kondisinya secara jasmani sangat mengecewakan, sangat memprihatinkan. Tetapi di ayat yang ke-18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi sorak-sorai kita, sukacita kita, bahagia kita karena Tuhan, bukan karena hal-hal jasmani. Dan di Mazmur satu ayat lagi di Mazmur 73, ini di ayat 25 dan 26. Ini pemazmur juga mengalami
Di ayat 25 dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi pemazmur cuma ingin Tuhan, dia nggak mau yang lain. Termasuk hal-hal jasmani, dia tidak ada keinginan, dia cuma Tuhan, saya cuma pengen Tuhan. Selama saya cuma menginginkan Tuhan. Dan apa yang dia dapatkan di ayat 26 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Mungkin secara jasmani satu kali bisa habis lenyap ya. Jasmani kita ya semakin menua, tambah lama tambah melenyap ya. Saya udah ngalami. Kayaknya kondisi fisik kita semakin melenyap. Tapi satu kali walaupun dagingku, hatiku habis lenyap, tapi kita bisa katakan gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetap ada Tuhan, tetap kita punya Tuhan, tetap kita mengalami Tuhan, dan itu yang menjadi kebahagiaan kita ya. Jadi saya pernah mengalami ya waktu bahagia secara hal-hal jasmani, diberkati pernah ya waktu menikah, Tuhan berikan dengan pasangan yang baik, waktu suami saya dipromosi, dapat fasilitas waktu itu mobil baru, fasilitas bagus, itu senang. Terus waktu Tuhan berkati bisa pindah rumah yang lebih besar dan lebih strategis, jadi lebih dekat ke kantor, nggak usah macet-macetan pagi-pagi. Terus juga waktu saya sebagai survivor cancer, waktu itu setelah 5 tahun berobat, dinyatakan survivor, wah itu bahagia, secara jasmani diberkati bahagia. Tapi saya juga pernah Tuhan kasih kesempatan saya mengalami satu yang bahagia sekali. Walaupun waktu itu secara jasmani dan secara psikis saya lemah, tapi Tuhan bisa beri kebahagiaan. Ya, waktu itu waktu saya baru selesai operasi kanker. Jadi waktu itu saya waktu baru sadar operasi kanker, saya merasakan ada tuh bahagia sekali yang saya nggak pernah rasakan. Saya juga bingung. Tuhan berikan satu sukacita, damai dan bahagia. Walaupun waktu itu secara fisik saya lemah ya, saya baru kelar operasi, saya masih lemas dalam kondisi secara fisik lemah. Dan secara psikis juga saya sempat lemah. Karena waktu itu waktu divonis cancer, secara fisik saya down ya. Karena saya pikir cancer, kalau dengar cancer waktu itu secara awam itu kayaknya penyakit yang terminal, menakutkan, menyeramkan ya. Sampai waktu itu saya sempat udah ada brosur kosong, saya catat semua nomor rekening saya. Semua nomor rekening, listrik, air, telepon yang harus dibayar, karena saya pikir nggak lama lagi saya pasti pulang nih, saya kena kanker. Jadi saya catat rapi, itu saya kasih ke suami saya bilang ini nomor rekening, nanti kamu bisa handle, saya bilang. Dan waktu itu udah malam kita masih antri, saya harus ketemu lagi dengan dokter onkologinya. Jadi di ruang itu mencekam banget ya, saya lagi nunggu harus tunggu dokter onkologi, malam AC-nya dingin, benar-benar nggak nyaman sekali. Tapi setelah itu saya minggu depannya saya harus operasi. Tapi setelah saya operasi dalam kondisi lemah fisik, lemah psikis, Tuhan bisa kasih bahagia itu yang saya bingung. Saya sampai Tuhan, saya terima kasih banget. Ini momen yang benar-benar bikin saya bahagia karena saya merasakan Tuhan ada. Benar-benar saya merasakan Tuhan nyata, Tuhan hadir, Tuhan menyertai, dan saya mengalami Tuhan. Seperti yang tadi Bu Dati doakan, Bu Dati bilang mengalami Tuhan, dan itu benar-benar saya rasakan, dan itu bahagia mengalami Tuhan. Jadi di tengah yang sepertinya tidak baik pun kita bisa tetap berbahagia asal kita tetap punya Tuhan, kita mengalami Tuhan, dan kita tetap taat lakukan firman Tuhan. Itu yang menjadi bahagia kita. Dan yang terakhir saya baru ceritakan lagi, itu kurang lebih hampir 2 bulan yang lalu saya jatuh ya. Saya jatuh waktu itu, saya habis kunjungan ke jemaat yang udah lama tidak hadir, sakit. Waktu pulang saya nggak lihat itu ada trotoar, jadi saya main jalan trotoar, jadi saya ngejungkel, jatuh. Saya juga nggak nyangka saya masih bisa bangun. Ternyata tangan saya bengkak sampai belakangan. Saya juga bingung, ini dikompres nggak sembuh-sembuh. Tahu-tahu ternyata patah. Waktu itu pas bilang patah. Aduh, saya secara manusia, patah, udah kebayang ini repotnya, terus juga pasti biayanya, kok sampai operasi. Tapi di dalam ketidakmengertian saya waktu itu siang itu waktu selesai ronsen, udah kita berdoa sama suami kita, doa apa yang harus kita lakukan, step-step apa yang harus kita jalankan. Kita doa minta pimpinan hikmat Tuhan, ya puji Tuhan, Tuhan sertai semua. Tapi yang saya rasakan waktu saya doa, waktu saya baru dengar, secara fisik saya lemah waktu itu juga. Udah sakit, mentok ya, patah, terus juga secara ekonomi, ini pasti biaya besar. Tapi di dalam doa itu Tuhan kasih sukacita. Saya merasa, Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap berikan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Itu yang bisa saya rasakan. Jadi hari ini kita belajar bahwa bahagia kita bukan semata karena hal-hal jasmani,
tapi bahagia yang sesungguhnya waktu kita tetap taat. Apapun yang terjadi, tetap taat. Taat, lakukan firman Tuhan. Dan kita cuma, Tuhan, saya cuma pengen Tuhan. Saya hanya menginginkan Tuhan. Kita alami Tuhan. Kita punya Tuhan, kita mendapatkan Tuhan. Itu yang menjadi kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Amin. Buat sharing saya, kira ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Sony. Terima kasih. Wow, pagi hari ini sangat diberkati ya. Ternyata seringkali kita membayangkan bahwa kebahagiaan itu kalau kita berlimpah-limpah harta, kebahagiaan itu kalau kita punya segalanya ya. Tapi ingat, di dalam Tuhan kita bahagia di saat Tuhan ada dalam kehidupan kita ya, dan kita selalu melakukan akan kehendak Tuhan, perintah Tuhan ya. Dan sangat menarik Bapak Ibu pagi hari ini apa yang disampaikan oleh Ibu Ivo ya. Tadi saya juga di awal saat hal yang kecil aja ya, saat kita makan bersama aja kadangkala ya bukan doa dulu ya, tapi makanan dikumpulkan, difoto dulu, setelah itu diupload ya, soalnya wah ini kami bahagia nih bisa makan enak nih ya, tapi lama-lama doanya lupa ya. Tapi kita pagi hari ini ingat kembali ya, jangan sampai ya kita harusnya utamakan doa dulu ya. Ya pagi hari mari kita sama-sama berbagi, saya menyaringkan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari bacaan kita pagi hari ini, di perenungan pagi hari ini. Kalau penulis pagi hari ini Ibu Iva sudah memberikan latar belakang dari tulisan beliau pagi hari ini, tapi biarlah kita diperkaya lagi ya, sehingga Bapak Ibu bisa memberkati satu lainnya. Kami persilakan Bapak Ibu, kita bisa langsung menyaringkan apa yang kita dapatkan saat teduh tadi pagi Bapak Ibu. Ya boleh raise hand atau tekan tombol. Ya silakan, kami beri kesempatan. Mari kita orang yang berbahagia pagi hari ini, kita bisa membagikan kebahagiaan kita kepada orang lain ya, melalui apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, silakan Bapak Ibu, kami beri kesempatan. Ya, di sini saya melihat begitu banyak yang hadir ya pagi ini ya, dari bermacam daerah ya, bahkan tempat yang jauh. Ya, silakan kita akan bersama-sama menyaringkan. Ya, silakan Bapak Ibu, Anda boleh reses. Ya. Mungkin kalau tidak, mungkin ada yang mengawali pagi hari ini. Ya, di sini ada Ibu Claudia. Selamat pagi Ibu Claudia. Ya, ya senang berjumpa Ibu pagi hari ini. Boleh hadir bersama-sama. Selamat pagi Ibu Claudia. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak. Iya, mungkin Ibu ingin mendahului Ibu ya, mendapatkan sesuatu pagi hari ini melalui perenungan kita. Ya, silakan Ibu Claudia. Iya, sebelumnya terima kasih Bu atas renungan pada pagi hari ini dan sharingnya juga yang melatar belakangi. Saya cukup tertarik ya Ibu Bapak tadi dengan sharingnya Ibu tentang berkat Tuhan itu tidak selalu dari hal-hal yang membawa kita kebahagiaan untuk kita, tapi dari hal-hal yang tidak terduga, dari hal-hal yang mungkin menurut kita itu suatu yang membuat kita sakit kah atau membuat kita sedih, itu juga ternyata Tuhan tetap hadir menyertai kita. Karena jujur saja Bu, bagi anak-anak muda seperti saya cenderung lebih mudah tentunya untuk mengucapkan syukur ketika, oh ya Tuhan terima kasih atas berkat-Mu. Tapi ketika ditimpa suatu masalah, biasanya anak-anak muda, apalagi anak-anak yang generasi semakin sekarang, lebih banyak ngeluhnya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar generasi strawberry yang dikit-dikit main medsos dan mengeluh di dalam medsos. Nah, seperti itulah generasi-generasi muda, Bapak Ibu. Jadi, menarik menurut saya. Terima kasih Ibu atas sharingnya yang melatar belakangi renungan pada saat ini, juga mengingatkan saya sebagai anak-anak generasi muda, ya semuanya Tuhan tetap hadir, tidak hanya di berkat-berkat, kebaik-baikan, kesukacitaan yang hadir dalam hidup kita, tapi dalam sakit, dalam kedukacitaan, atau apapun itu Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Claudia. Ya, pagi hari ini sudah berbagi bersama kita. Ya, orang yang berbagi itu orang ada saat kehadiran Tuhan di kehidupan kita. Ya, terima kasih. Ya, silakan selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ada yang lainnya. Ya, di sini saya melihat ada beberapa. Ya, saya juga ingin menyapa, ini ada Bapak Riyasih ya. Ya, betul Ibu ya. Maaf nih Ibu Riyasih ya. Ya. Ya, selamat pagi Ibu Riyasih. Apa kabar Ibu?
Selamat pagi. Pagi Bu Riasi. Iya. Gimana Ibu? Dapat sesuatu ke pagi hari ini Ibu? Yang berbagi? Bu Riasi. Silakan. Iya. Tentang berbahagia. Silakan Ibu. Iya. Memang terkadang kita berpikir ya, saat kita kita merasa ada berkat-berkat Tuhan dengan sukacita yang kita dapat, kita berpikir, oh ini berkat Tuhan. Padahal berkat Tuhan nggak hanya itu. Tadi dikatakan bahwa sakit juga itu adalah kita mesti bersyukur. Walaupun kadang-kadang kita berpikir bagaimana, masa kita sakit kita bersyukur gitu ya. Jadi saya ada sedikit pengalaman saat COVID yang lalu kebetulan saya kena sama anak saya. Anak saya ada 2, jadi yang kecil waktu itu masih SD kelas 5. Nah, jadi akhirnya kami sama-sama isolasi di rumah. Setelah dari rumah sakit kami di rumah isolasi dan kami nggak bisa kemana-mana. Kemudian di dekat rumah ada warung yang saya selalu pesan semua makanan, semua itu dari warung itu untuk saya masak ya. Jadi tadinya saya berpikir, aduh kayaknya namanya isolasi itu nggak enak banget ya. Tapi kemudian saya akhirnya setelah beberapa hari saya berpikir ada positifnya. Saat akhirnya saya ada waktu untuk masak. Kami berdua, karena anak saya juga perempuan, kami berdua akhirnya masak. Dek, kita besok masak apa ya? Oh, masak ini mah. Oh, masak sop. Oh, ayo kita masak bareng. Oh, kita bikin cemilan apa ya? Jadi akhirnya saya pesan-pesan bahannya dari warung itu, kemudian mereka antar, taruh di teras, kemudian saya ambil, dan selalu seperti itu. Jadi akhirnya kami isolasi waktu itu lebih dari 14 hari kami isolasi di rumah, karena memang waktu itu yang masih parah-parahnya COVID. Kemudian jadi dari beberapa hari itu, akhirnya kami jadi yang terbiasa untuk masak, dan kemudian ada beberapa resep yang akhirnya kami bisa masak dan senang. Kemudian anak saya bilang gini, Ma, ternyata isolasi itu nggak menakutkan ya. Jadi kemudian saya bilang, oh itulah berkat Tuhan. Jadi walaupun sakit, kita harus bersyukur ada sesuatu yang kita bisa dapat. Artinya kebersamaan kami bisa lebih dekat, bisa banyak ngobrol, banyak melakukan sesuatu bersama. Jadi itu yang saya bisa bagikan untuk kita semua, bahwa kita harus tetap selalu bersyukur dalam segala hal. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Riasi. Ya, orang berbahagia itu orang yang penuh dengan ucapan syukur ya. Walaupun seringkali kita pikir, oh kondisi seperti ini, tapi kita bersyukur ya. Kita boleh bersama-sama dengan keluarga, boleh menikmati cinta kasih Tuhan dan kebersamaan. Iya, tadi saya juga melihat ada Bapak Cecep Suparman ya, yang tadi resen. Ya, selamat pagi Pak Cecep, silakan Pak. Iya, yang berbagi pagi hari ini. Silakan Pak Cecep. Silakan Pak. Shalom. Ya, terima kasih Pak Sony untuk kesempatannya. Saya cuma tambahin sedikit ya, apa yang dialami istri saya itu memang membuktikan bahwa kebahagiaan itu jangan bergantung kepada harta atau kekayaan atau kesehatan. Kita pernah mendengar bahwa kesehatan itu segala-galanya, uang itu segala-galanya. Ternyata bukan uang, bukan kesehatan yang segala-galanya. Karena nanti uang, ya jujur, suatu kali kita nggak membutuhkan uang. Ketika kita di ujung maut, kita nggak membutuhkan uang. Kesehatan, saya udah ngalamin ya, kesehatan. Sekalipun kita sudah menjaganya dengan sebaik mungkin, kita sakit juga. Atau kalaupun kita nggak sakit parah, seperti istri saya udah 3 kali masuk operasi ya, itu saya ngalamin tidak menyenangkan. Nah, saya tidak pernah sakit di opname, tapi pernah sakit di rumah, itu juga tidak menyenangkan. Padahal sudah menjaga kesehatan. Jadi kesimpulannya memang jangan mengharapkan kebahagiaan itu dari kesehatan, dari uang, dari harta. Ya. Dulu waktu saya remaja, ya,
Saya kan dari latar belakang sederhana. Saya berpikir sukses atau bahagia itu kalau punya uang, punya kedudukan, bisa pergi kemana yang kita mau, atau bisa membeli sesuatu yang kita inginkan. Tetapi ya kalau saya perhatikan, ketika kita mencapai itu, tetap aja ya tidak membuat kita bahagia. Jadi seperti kuda dikasih wortel, kita kejar terus sampai seberapa itu kebahagiaan itu. Nah, itu yang menyebabkan ketika saya ada tergerak untuk full time, itu jadi sulit. Sebab kita tahu ya, saya kan bergaul dengan pendeta-pendeta. Pendeta itu kan ya, jujur nggak semua berkelimpahan, walaupun ada 1-2. Jadi ketika saya harus ada gerakan untuk full time, itu membuat saya bergumul, sulit. Karena tidak terbiasa di pola pikir saya, ya, di alam bawah sadar, bahwa pendeta susah, nanti akan jadi hidup tidak senyaman seperti kita bukan pendeta. Tapi puji Tuhan, saya akhirnya memang putuskan saya full. Bahkan sekarang ini saya pendeta lebih lama daripada ketika saya kerja. Ya, saya kerja 20 tahun, pendeta saya udah lebih dari 2003 ya, sekarang hampir 20. Jadi menurut saya yang kita mesti tanamkan, kebahagiaan kita mesti kita arahkan hanya kepada Tuhan saja. Dan itu yang memang kita harus tekankan. Saya aktif dari sekolah minggu remaja, ketua remaja pemuda, yang sudah aktif seperti itu aja pola pikirnya. Ya, itu kalau mau bahagia ya punya uang, punya harta, kekayaan. Bisa bayangkan, apalagi sekarang tadi ada ibu tuh, generasi strawberry. Mereka nggak mudeng bahwa kebahagiaan yang tadi kita kejar itu hanya semu, fata morgana, yang sesungguhnya adalah Tuhan. Nah, untuk bisa membereskan mindset bahwa kebahagiaan kita hanya Tuhan, itu setengah mati. Saya butuh setengah abad. Nah, ini pekerjaan yang luar biasa susahnya untuk bisa mengubah mindset kita agar kebahagiaan kita itu Tuhan saja. Nah, itu memang sulit. Saya aja berjuang sampai saat ini. Makanya ketika kita menyadari itu, kita juga menghadapi kesulitan. Nah, ini baru-baru tadi saya kesulitan. Bukan kesulitan, memang masalah. Tangan patah itu kan masalah. Apalagi mesti operasi, mesti fisioterapi. Jadi habis ini nanti kita mesti ke rumah sakit fisioterapi 12 kali. Nah, itu kan memang sulit. Tapi ketika kita menyadari bahwa kebahagiaan kita Tuhan, itu jadi masalah kecil. Demikian Pak Sony yang saya bisa bagikan. Terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih untuk saya berbagi Pak Cecep. Ya, kita makin diperkaya lagi pagi hari ini, ya Bapak Ibu ya. Ya, di sini juga ada Ibu Suryawati. Selamat pagi Ibu Suryawati, ya. Ya Bapak, ya Ibu Suryawati, betul ya. Selamat pagi Ibu. Ya, apakah mendengar saya Ibu? Ingin berbagi pagi hari ini Bu? Pagi Pak. Ya, silakan Bu Suryawati ingin berbagi pagi hari ini tentang berbahagia. Silakan Ibu. Berbahagia kalau buat saya itu, maaf ya Pak, saya sedang jaga cucu, jadi saya videonya apa, saya. silakan Ibu. Berbahagia menurut saya kalau kita itu bisa mengenal Tuhan dengan baik, karena kebahagiaan kita memang benar seperti Pak Cecep bilang, tidak kita dapat dari harta, dari kadang-kadang malah suami, keluarga juga bisa meninggalkan kita ya. Tentunya saya suami saya sudah meninggal 7 tahun yang lalu gitu. Dan sekarang saya single parent bersama anak-anak dan cucu. Ya, kebahagiaan itu kita rasakan kalau kita benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik, melekat dengan Tuhan. Seperti itu sih Pak ya. Seperti Iya, terima kasih Bu buat sharingnya. Ya, ya. Baik, di sini juga ya, di sini juga hadir yang sebagai mungkin ada Ibu Lucy, ya Ibu Lucy ya, Ibu Lucy Suparman, ya. Selamat pagi Ibu Lucy. Ya, pagi Ibu Lucy. Selamat pagi. Iya, pagi Bu. Ya, ingin berbagi pagi hari ini Bu bersama kita. Silakan Ibu. Iya, puji Tuhan. Terima kasih untuk sharing pagi ini. Iya, saya juga mengalami yang namanya bahagia itu
proses pertumbuhan kerohanian kita ya. Jadi itu Tuhan izinkan setiap masalah atau sakit penyakit atau apapun terjadi yang menimpa kehidupan kita, dan itu memang prosesnya berliku-liku, tapi akhirnya itu berujung pada bahagia yang kita temukan di setiap masalah tersebut. Ketika kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Nah, saya juga salah satu yang mengalami peristiwa-peristiwa menakjubkan tersebut. Saya bilang menakjubkan karena memang kalau kita pikirkan lagi ya saat ini, itu hal yang mustahil bisa kita lewati. Saya kena stroke, saya juga mengalami kanker yang harus kemoterapi 17 kali, radiasi 13 kali, operasi kanker 2 kali, dan di tengah stroke saya itu yang belum pulih, kanker itu terjadi dalam hidup saya. Dan kalau saat ini saya bisa menceritakannya, saya percaya itu kasih karunia Tuhan. Saya boleh bagikan, dan Tuhan juga yang memberikan kekuatan, dan pada akhirnya Tuhan juga yang memberikan ini loh kebahagiaan ketika engkau melewatinya. Dan itu tidak mudah. Saya pikir itu kasih karunia yang luar biasa. Dan kasih karunia inilah kebahagiaan yang sesungguhnya yang Tuhan karuniakan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu merupakan pertumbuhan, proses pertumbuhan iman kita, di mana kita bisa mengalami Tuhan lewat peristiwa tersebut. Kita bisa merasakan nafas Tuhan di dalam kita. Itu benar-benar kita hirup ketika kita sadari hari-hari kita itu memang terbatas. Waktu-waktu kita itu singkat. Usia saya waktu kena stroke adalah 48 tahun. Secara jasmani itu adalah usia masih produktif. Ya, dan memang pada saat itu kita tidak merasa kelemahan. Kita merasa kuat. Tapi ketika hal itu terjadi, kita sadari kita itu terbatas. Dan ketika saya kemudian mengalami kanker, usia saya itu tahun 2021. Berarti saya 51 ya. Itu juga saya pikir adalah saya masih bilang saya beruntung karena masih umur 51. Secara manusia nggak ada yang untung sebenarnya. Apapun yang kita alami, kalau itu masalah sakit penyakit, kedukaan, dan sebagainya, itu bukan satu yang beruntung. Tapi kalau di dalam Tuhan, kita harusnya sih tidak pernah merasa rugi, karena penyertaan Tuhan itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 1 kan katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti ketika saya mengalami sakit penyakit tersebut,
itu kesempatan memang buat saya stay at home. Di saat orang-orang juga semua harus stay at home, saya jadi merasa tidak kesepian juga karena ternyata semua orang juga di rumah. Cuma bedanya saya di rumah dengan penyakit saya, tapi juga saya bersama Tuhan. Dan semakin dekat dengan Tuhan karena saya baca firman Tuhan. Ditambah dengan setiap hari saya boleh bersekutu dengan Tuhan bersama dengan orang-orang yang juga ada di rumah. Saya bersyukur juga ada persekutuan online yang bisa ada setiap Senin, Selasa, Rabu lewat Zoom. Saya bersyukur Tuhan hiburkan dan kuatkan saya lewat pertemuan-pertemuan seperti ini. Ya, kalau renungan harian membuat acara seperti ini itu juga pasti sangat memberkati. Dan itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita rasakan bahwa nafas kita itu jadi semakin panjang. Ya, itu saya alami. Dan kalau ada Tuhan di nafas kita tidak usah takut untuk menjalani hidup ini apapun keadaannya. Nah, saya alami itu. Sehingga ketika kita bersekutu, orang-orang di sekitar kita ada yang lebih tidak menyenangkan. Ada yang lebih mungkin kita tidak tahu apa yang dia rasakan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara mungkin lihat ketika saya berbicara saat ini, tidak bisa merasakan apa yang saya alami. Tapi saya bisa merasakan setiap tarikan nafas, itu terasa kesakitan yang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa. Tapi saya mengimani bahwa setiap tarikan nafas saya itu ada kehadiran Tuhan. Ketika kita mengimani firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang memberi kita nafas kehidupan itu. Nah, ketika kita menghadirkan Tuhan lewat firman yang kita baca menjadi nafas hidup kita, itu yang menambah umur kita, itu yang memberi kekuatan buat saya, itu yang memberi kebahagiaan buat saya. Sehingga sampai hari ini saya boleh ada dan boleh sharing bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Saya juga bersyukur untuk keluarga saya, termasuk juga Ibu Ive, kakak ipar saya, Pak Cecep, kakak saya, juga suami saya, anak-anak, mereka juga boleh mengalami kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan, sehingga ketika saya mengalami sakit seperti ini, saya juga bersyukur Tuhan berikan saya hikmat juga, karena pastinya orang keluarga yang ada keluarganya sakit itu akan merasakan sedih, ya kan? Akan merasakan tidak bahagia. Tapi Tuhan berikan juga kesadaran buat saya bahwa keadaan sakit saya tidak boleh mengurangi kebahagiaan kita. Tapi mereka boleh tetap beraktivitas seperti biasa, mereka boleh tetap bersukacita, mereka bisa melakukan aktivitas senormal mungkin, walaupun keadaan tidak normal. Dan saya juga berusaha menikmati senikmat-nikmat mungkin, bahkan makanan yang tidak bisa saya makan, itu dalam pikiran saya itu harus menjadi makanan yang seenak mungkin, agar dia menjadi berguna bagi tubuh saya. Jadi segala situasi apapun, saya bersyukur Tuhan kasih saya hikmat, Tuhan kasih saya pertolongan lewat firman-Nya, sehingga saya bisa mengatakan ini nikmat, ini enak, seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya, walaupun tidak nikmat. Itu yang menjadi kekuatan buat saya. Kata-kata ini adalah bukan berasal dari saya sendiri, tapi saya percaya itu
hikmat dari Tuhan lewat firman-Nya. Makanya kalau orang terlepas dari firman, berarti dia terlepas dari Tuhan, pasti akan binasa dengan segala keadaannya. Walaupun dia sehat, walaupun dia kelihatan kuat, tapi sesungguhnya dia adalah mayat yang sedang berjalan hampa. Tapi orang-orang yang memiliki firman adalah orang-orang yang hidup kekal di dalam Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih buat Bu Lucy, buat penguatan kita pagi hari ini, buat sharing yang begitu indah dan memberkati semuanya. Ya, di sini ada Pak Stefanus, sudah resen. Silakan Pak Stefanus Kristianto ingin berbagi. Silakan Pak Stefanus. Ya, terima kasih Pak Sony dan Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Lucia Suparman. Jadi selama ini saya merasakan, aduh, sudah seumur begini kok masih harus operasi ini, operasi itu, operasi ini, operasi itu. Tapi kalau saya bandingkan ke orang lain, nah itu kelihatannya kalau kita hanya melihat ke atas memang kecewa. Dan tapi kalau kita sekali-kali mendengarkan kesaksian, di mana banyak orang yang jauh lebih berat tapi masih dapat mengucap syukur, jadi saya merasa dikuatkan. Walaupun 2 tahun lalu operasi tulang punggung, tahun lalu operasi penggantian panggul, tahun depan operasi penggantian panggul yang satu lagi, kemudian harus rekonstruksi lagi, operasi dari tulang punggung yang lalu. Aduh, saya pikir kok repot sekali. Tapi berkaca dari kesaksian Ibu Lucia yang sebenarnya dari segi umur dan dari segi penyakit jauh lebih daripada saya, kok masih bisa bersyukur. Jadi saya mengucap syukur bisa mendapatkan banyak berkat dari apa yang Ibu Lucia Suparman sampaikan. Terima kasih, itu saja Pak Sani yang akan saya sampaikan. Tuhan memberkati. Thank you. Ya, terima kasih Pak Stefanus. Terima kasih Bapak Ibu yang sungguh-sungguh berkati pagi hari ini. Iya. Mungkin Pak Santo bisa membagikan sesuatu Pak sebelum kita mengakhiri. Silakan. Pastor Santo, silakan. Ya, luar biasa kesaksian-kesaksiannya. Memang berbahagia karena semua kondisi baik, berkelimpahan dengan berkat secara jasmani. Itu semua orang di dunia ini bisa mensyukuri, bisa berbahagia. Tapi mungkinkah kita berbahagia dikala kita tertimpa sakit, bencana, dan sebagainya ya? Itu yang disaksikan Bapak Ibu sekalian. Sungguh luar biasa itu kesaksian real yang dialami, tidak dibuat-buat. Itu luar biasa. Dan sebetulnya orang-orang dunia ini perlu mendengar itu gitu. Supaya dengan mendengar mencari tahu kenapa Bapak Ibu bisa berbahagia. Karena kembali kepada dasarnya tadi firman Tuhan mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara firman Tuhan itu serta melakukannya. Sungguh luar biasa. Ya, hari ini di Amerika sedang perayaan Mother's Day. Begitu. Nah, saya beberapa hari membuat kartu. Saya mau membuat kartu yang sangat spesial buat istri saya. Saya buatnya seringkali malam hari atau kalau hari biasa pas istri saya pergi, saya buat sendiri gitu dari handcraft. Jadi dari kertas warna-warni gitu saya buat sendiri. Ya di dalamnya kalau dibuka ya
saya buat seperti bunga tulip, ada potnya, kalau dibuka ada tulisannya, atau ada bunga yang kalau dibuka mekar begitu, di dalamnya ada tulisannya. Terus saya minta anak saya, menantu saya yang di Memphis, yuk kasih ucapan apa untuk mama, begitu. Lalu nanti tak tulisin. Lalu anak saya juga yang bersama saya di sini ada satu, gitu. Saya bilang tolong ditulisin karena saya ini sudah tremor. Kalau nulis itu sudah tidak karu-karuan, tulisannya goyang, nggak bisa dibaca gitu ya. Dan tadi anak saya yang menuliskan begitu. Nah, seperti Pak Stefanus ya, saya cuma mengalami 1 kali operasi HNP di punggung ya, karena urat kejepit di lumbar nomor 4 dan 5 begitu. Iya, dia dibilang sembuh tetapi suka kalau duduk terlalu lama itu kemeng luar biasa. Hari ini duduknya cukup lama. Biasanya saya saya memakai korset. Saya punya korset, di dalamnya itu bisa diisi dengan es batu, diisi dengan semacam jelly yang bisa ditaruh di freezer begitu ya. Nah, tadi itu saya lupa pergi ke gereja dari pagi, lalu setelah itu diajak anak saya makan bersama mamanya, yuk hari ini kita merayakan Mother's Day, begitu pergi ke restoran. Restorannya belum buka lagi, masih nunggu sekitar 40 menit kali begitu. Nah, waktu yang panjang itu kalau saya duduk terlalu lama, tidak pakai korset itu sakit. Kemengnya itu luar biasa begitu. Saya lupa hari ini kok sudah saya siapin pakaian saya, pakai pakaian dalam, pakai kaos singlet gitu supaya bisa dilapisi dengan korset yang ada pendinginnya, tapi saya lupa pakai korsetnya gitu. Belum lagi 2 hari ini duduk cukup lama mengerjakan handicraft itu, ada 3 mewakili anak saya yang ada di Memphis. Saya buatkan, anak saya yang bersama saya dan saya sendiri gitu, membuat kartu Mother's Day itu. Sebab saya pikir kalau saya mau beli mungkin murah ya, $5 saja mungkin sudah dapat 1 kartu. Sekarang bagus-bagus, ucapannya indah-indah gitu. Tapi saya pikir apa istimewanya, saya pikir gitu. Istri saya akan bersuka cita dan menghargai kalau itu hasil kerja tangan saya sendiri gitu. Jadi mesti duduk berapa jam ya itu ya? Mungkin ada 8 jam ya, 2 hari tapi sehari 4 jam gitu. Sampai jadi 3 itu Bapak Ibu. Nah itu tadi Bu Heru sudah ngetik, saya baca. Wah, saya kepengen lihat katanya. Iya. Nah, ternyata bahagia itu sederhana. Bahagia itu bukan makan makanan di restoran yang mewah-mewah atau dapat kartu yang mahal-mahal dengan ucapan yang sudah indah di dalamnya, tetapi sesuatu yang betul-betul kita create, kita hayati, kita nikmati. Nah, bukankah hidup bersekutu bersama dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengerti untuk makin mengerti, makin bertumbuh, itu indah. Dan mengalami kesulitan karena saya punya mobil cuma 1, dipakai ber-3, istri, anak saya sendiri gitu ya. Berapa tahun yang lalu mobil saya ditabrak sampai total loss gitu dari belakang, udah males beli lagi. Begitu mahal sekali mobil sekarang gitu. Jadi
untuk membuat kartu ini pakai bahan-bahan yang ada. Saya ngumpulin kertas-kertas anak saya dari dulu sekolahnya di SMA. Kalau kurang gitu saya cari, waduh, ini kurang mau buat apa, kartunya itu ada bunga tulipnya gitu, ada daunnya, ternyata kok warna hijaunya jelek sekali gitu. Saya cari brosur-brosur iklan tuh, saya cari, yang hijau-hijau saya guntingi jadi apa namanya, jadi daun-daun gitu supaya indah ya. Cari supaya istri saya tidak curiga, buat apa ya saya diem-diem dongker-dongker begitu ya. Terus saya guntingi dan sebagainya. Lalu cari lemnya, disimpan di mana ya ini? Kalau nanti saya tanya sama Bu Lilis, dia pasti curiga, mau apa sih kok cari lem malam-malam gitu. Saya buat sendiri, saya cari, saya bongkar-bongkar di dapur, iya, ada tepung tapioka saya pakai buat untuk lem kanji gitu. Ya begitu, tapi melalui segala kesulitan yang ada, kalau itu dijalani dengan penuh sukacita, karena saya tahu saya sedang melakukan sesuatu untuk orang yang saya cintai, istri saya, maka saya merasa happy sekali. Nah, tadi ke gereja, begitu juga. Setelah ibadah, sudah naik di mobil, anak saya bilang, Papa tunggu sebentar. Biasanya di gereja ini ornamennya kalau Natal dan sebagainya itu indah, katanya begitu. Aku tadi kok lupa ya, barangkali ini Mother's Day, pasti luar biasa ini, indah ornamennya. Terus aku bilang, aku sakit deh, tak tunggu di mobil ya, dia balik lagi ke gereja lihat. Terus dia balik, ornamennya sederhana banget, katanya gitu. Sederhana, tetapi cakep kok, katanya begitu. Mungkin karena dibuat sederhana ornamennya, sebab orang kan berpakaian indah pada waktu Mother's Day. Memang betul. Ibu-ibu itu berpakaian cantik-cantik semua hari ini, begitu. Ayo kita foto-foto, katanya begitu. Ternyata pinter juga ya, dekornya gereja itu sederhana sekali. Begitu, tetapi saya sendiri melihat, iya ya, ternyata happy itu bukan sesuatu yang mewah, sesuatu yang wah gitu. Gereja ini mengajarkan dengan dekor yang sederhana sekali, supaya tidak saingan dengan yang mau foto, itu menjadi indah. Pinter sekali ini gereja gitu ya. Jemaatnya ribuan ya, besar sekali karena ini termasuk mega church di Atlanta gitu. Ya, dan pendetanya juga menyenangkan, walaupun bulan lalu ayahnya seorang pendeta besar di Atlanta ini, namanya Charles Stanley, itu meninggal dunia. Ini anaknya Andy Stanley, dia punya gereja sendiri yang sekarang saya datang nih, namanya North Point Church, itu gerejanya Andy Stanley. Ayahnya First Baptist Church, itu besar sekali. 1 bulan yang lalu meninggal dunia, tetapi cara Andy Stanley memaknai hidupnya, mengencourage jemaatnya, karena jemaatnya pasti dia sedih gitu, tetapi dia luar biasa, bukan menyembunyikan kesedihannya, tetapi dia membagikan. Ya, sebagai anak dia sedih, tetapi dia tahu ayahnya. Dan dia bilang, ternyata hari terakhir diskusi dia dengan ayahnya, sebelum ayahnya meninggal, itu pembicaraan dia terakhir dengan ayahnya, Charles Stanley. Begitu, yaitu dia mengatakan, dia share kepada ayahnya, aku mau mengungkapkan ini loh, khotbah seri 6 seri, katanya begitu. Lalu ayahnya mengatakan, waduh, aku kepingin menyaksikan kamu di layar televisi untuk melihat khotbahmu itu. Yang didiskusikan adalah apa sih yang menjadi fundamental iman Kristen. Dia menceritakan, wah,
Seringkali kan banyak gereja di dunia ini dengan macam-macam denominasi, dengan macam-macam doktrinnya, dogmanya, teologianya gitu. Tapi dari semuanya itu apa yang menjadi fondasinya? Yang menjadi fundamental itu ya dia khotbahkan secara berseri 6 kali. Tadi khotbah yang kedua, waduh, indah sekali. Ya, dia bisa men-sharingkan. Ternyata itulah diskusi terakhir kalinya dia bicara dengan ayahnya sebelum ayahnya bulan yang lalu dipanggil Tuhan. Dan dia mengatakan, ini yang aku bagikan. Aku diskusikan dengan ayahku, aku mau khotbah seri seperti ini. Begitu, dan memang betul-betul luar biasa. Yang dikhotbahkan itu memang betul-betul bukan dogma gerejanya sendiri atau dogma gereja ayahnya, tetapi saripati dari iman Kristen itu sendiri. Apa sih yang menjadi fondamen iman Kristen itu? Gitu. Yang pertama adalah pengakuan Petrus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus mengatakan, engkau bukan berkata-kata dari dirimu sendiri, tetapi engkau itu berasal dari Allah. Sehingga dia disebutkan, berbahagialah kamu, Simon, yang disebut Petrus ya. Begitu. Dan itu benar. Yang kedua, tadi dia mengkhotbahkan tentang fondasi iman Kristen yang sesungguhnya ialah, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Jadi Yesus adalah ilustrasi dan demonstrasi untuk melihat dan mengenal Bapa Allah sebagai Bapa itu sendiri. Sehingga Filipus ketika Yesus berbicara, Filipus bertanya, tunjukkan Bapa itu sekarang padaku, itu sudah cukup. Lalu Yesus mengatakan, kamu belum mengenal aku selama 3 tahun bersama-sama ini. Begitu, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Begitu. Wah, luar biasa ya. Itu fondasi iman kita begitu. Allah tidak ada seorang pun yang bisa melihat. Tetapi kalau kita melihat Kristus, kita mendengar Dia, kita mendengar Bapa sendiri menyapa, hadir. Sebab Dia adalah demonstrasi, ilustrasi dari Bapa yang tidak kelihatan itu. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih buat sharing-sharingnya. Indah sekali, Pak Stefanus. Pak Stefanus ada dalam setiap doa kami. Luar biasa. Saya pikir cuma Pak Stefanus ini di operasi HNV sudah selesai. Saya pikir wah, Pak Stefanus sekarang sudah happy. Ternyata berat sekali ya. Mesti ganti pinggul kanan kiri. Aduh, luar biasa. Kalau gitu sakit saya yang boyok kemeng-kemeng ini keju-keju kalau terlalu lama duduk ini tidak ada apa-apanya dengan Pak Stefanus. Hebat Pak Stefanus ya. Iya. Terima kasih Pastor Santo yang pagi ini juga sudah berbagi dengan kita. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktu sangat kita sudah cukupkan ya. Tapi sebagai penutup terakhir, silakan Bu Ivo ingin menyampaikan mungkin sedikit. Sebagai penutup Bu Ivo, ada sesuatu yang disampaikan sedikit? Ya, terima kasih buat semua sharing dan kesaksian dan tambahan yang sangat menguatkan, melengkapi dan memberkati. Terus setia, terus taat lakukan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, terus taat lakukan firman Tuhan. Dan kita semua menjadi orang yang berbahagia. Terima kasih buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Juga buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah sharing, terima kasih banyak. Iya, baik. Sungguh indah pagi hari ini. Luar biasa ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sharing ya. Sebagai penutup, kata bijak yang dikatakan, orang yang sesungguhnya berbahagia adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama pagi hari ini, kita melakukan kehendak Bapa. Sebab kita orang yang berbahagia. Jadi bukan hanya mendengar, tapi sekaligus melakukannya. Ya, terima kasih. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama dalam doa syafaat kita pagi hari ini. Dan kami persilakan nanti Bapak Samuel Yudi akan memimpin dalam doa syafaat, nanti langsung ditutup oleh doa berkat Bapak Pastor Susanto. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sony. Mari Bapak Ibu kita akan
bersama-sama menyatukan hati untuk mengucap syukur dan berdoa pada pagi hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada pagi hari ini kami sangat mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat firman-Mu ya Tuhan, yang tidak hanya kami baca, tetapi benar-benar kami boleh mendapatkan penghiburan, kami boleh mendapatkan kekuatan, dan kami boleh mendapatkan sebuah jalan keluar yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bu Ivo yang pagi hari ini Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan sharing, dan kami percaya itu sangat menguatkan dan memberkati kami semuanya. Kami berdoa di dalam kehidupan Bu Ivo sekeluarga, Tuhan akan terus memberkati, Tuhan terus pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan demikian juga pagi hari ini untuk setiap sharing yang boleh kami dengarkan, kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami percaya itu juga sangat-sangat memberkati dalam kehidupan kami semuanya ya Tuhan, agar kami selalu mendasarkan kebahagiaan kami ini bukan dari apa yang kami lihat, apa yang kami punya, atau apa yang ada di dunia ini, tetapi kami boleh mendasarkan segala sesuatu, iman, pengharapan, kebahagiaan kami hanya tertuju kepada pribadi Yesus, mengenal Engkau secara pribadi dalam hidup kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, memelihara firman-Mu, dan juga melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga demikian, pribadi-Mu boleh hadir di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan, sehingga apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, persoalan-persoalan hidup kami yang kami alami, sekalipun itu terjadi tidak seperti yang kami harapkan, bahkan terlihat menyakitkan di dalam hidup kami, tetapi kami percaya di situ kasih karunia itu semakin nyata dalam hidup kami, dan kuasa Tuhan itu semakin boleh nyata ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Kami percaya Tuhan setiap kami akan Tuhan bawa kepada satu pengalaman-pengalaman yang baru, bagaimana kami boleh hidup semakin mengenal pribadi-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sudah ikut hadir bergabung pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami masing-masing, dan juga kami mungkin Tuhan sedang juga masih mengalami penderitaan, sakit penyakit, atau permasalahan yang tidak kami ketahui satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya Tuhan Engkau mengetahui apa yang sedang kami alami. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu dan hidup selalu mensyukuri akan apa yang sedang terjadi dalam hidup kami, kami percaya kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan itu terus nyata kami alami di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami juga bersama-sama bersatu hati berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Pak Maruf Amin, setiap menteri-menterinya ya Tuhan, baik pejabat-pejabat daerah yang ada di tingkat tertinggi sampai yang terbawah Tuhan. Kami berdoa memohon hikmat Tuhan turun atas setiap para pemimpin bangsa kami ini. Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, sehingga melalui para pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan, Engkau boleh membawa bangsa kami ini hidup di dalam jalannya Tuhan. Dan bahkan setiap masalah-masalah yang saat ini mungkin dihadapi oleh bangsa dan negara kami Tuhan, secara khusus ekonomi yang sedang tidak baik ya Tuhan yang terjadi di bangsa kami oleh karena pengaruh geopolitik ataupun hal-hal yang lain ya Tuhan, sehingga itu cukup berpengaruh pada ekonomi di bangsa dan negara kami. Tuhan, tetapi kami percaya ya Tuhan, melalui para pemimpin bangsa kami ini, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menolong sehingga perekonomian bangsa dan negara kami ini boleh dipulihkan oleh Tuhan, dan semua rakyat di bangsa kami ini ya Tuhan boleh mengalami
pemulihan Tuhan, berkat-berkat Tuhan secara ekonomi, pekerjaan ya Tuhan, dimanapun Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke daerah-daerah yang terpencil ya Tuhan, kami percaya di situ akan mengalami lawatan Tuhan dan berkat-Mu akan dinyatakan buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, jika tahun depan bangsa kami ini akan memilih untuk pemimpin-pemimpin yang baru di tahun-tahun politik ini, kami berdoa bersama-sama supaya Tuhan yang akan terus menyertai, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami, supaya proses pemilihan nanti ya Tuhan boleh berjalan dengan baik, dengan rukun, dengan jujur, dengan adil ya Tuhan. Dan kami percaya ke depan bangsa kami ini dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya akan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa untuk bangsa dan negara kami, dan juga untuk acara 1 jam bersama renungan harian yang dikelola oleh Yayasan Pelayanan Gloria. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan terus pakai acara-acara ini ya Tuhan, agar melalui acara ini firman Tuhan itu semakin luas untuk diberitakan, Injil Kerajaan Tuhan itu boleh semakin luas untuk diperdengarkan, sehingga ada begitu banyak orang akan diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara ini, 1 jam bersama renungan harian ini Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, sepenuhnya Tuhan. Engkau yang akan terus memakainya ya Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, ini doa syafaat kami, ini ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan, kami juga berdoa bagi Pak Stefanus, biarlah Tuhan sendiri yang menolong, boleh menjamah akan kesehatannya, khususnya juga pergumulan untuk pinggul yang harus mengalami operasi. Tuhan, tangan kasih-Mu yang sudah bekerja, yang sudah sampai hari ini mengerjakan semua hal melalui operasi, melalui tangan dokter. Kami percaya tangan kasih-Mu lah yang bekerja melalui para ahli itu. Engkau berikan kekuatan kepada Pak Stefanus, kepada Ibu Stefanus juga untuk mendampingi, agar supaya dengan penuh penyerahan kepadamu Pak Stefanus boleh mengalami Tuhan yang hidup, yang hadir, dan Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan. Juga kami berdoa untuk Ibu Lucy, biarlah Tuhan sendiri yang menolong Ibu Lucy, agar supaya boleh Tuhan pulihkan, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, sehingga kesaksian hidupnya boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitarnya. Tuhan berkati hidup kami, supaya hidup kami juga menjadi jalan berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami, supaya Engkau dipermuliakan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa turun ke atas saudara sekalian, di dalam persekutuan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita yang hidup, dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Santo dan Pak Yudi. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, kalau acara kita sudah selesai pagi hari ini. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, buat sharing yang Bapak Ibu berikan, dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih
kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Iya, syukur kepada Tuhan. Acara 1 jam bersama renungan harian telah berakhir, tapi biarlah kita terus makin hari makin bersukacita dan makin berbahagia karena kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan terima kasih buat Ibu Ive yang pagi hari ini sudah membagikan dan terus berkarya dan terus bersukacita dalam Tuhan Ibu, dan kami tunggu karya-karya Ibu selanjutnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Terima kasih Bapak Ibu buat kehadirannya. Terima kasih Pak Sony dan semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Ive, sharing yang sangat luar biasa. Pak Sony yang telah memandu acara, juga Bapak Ibu yang pagi ini bergabung, bahkan yang baru pertama kali bergabung bersama kami sangat berterima kasih. Juga sharing dan kesaksian Bapak Ibu di dalam pergumulan, namun tetap merasakan Tuhan yang hadir dan menyertai, mengalami Tuhan secara pribadi, itu sangat memberkati kami semuanya. Mewakili tim redaksi, sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas di hari ini, bahkan selama seminggu ini. Salam kasih, salam hangat dari kami semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kami mohon pamit undur diri.